Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kajian pagi ini akan membahas tentang al-aimanu wan nuzuru, sumpah-sumpah dan nazar. Sumpah dan nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful aiman. Aiman lughatan jam'u yamin. Aiman itu bentuk jamak dari yamin. Yamin itu artinya kanan. Wa min ma'anihi al-qasam. Makna dari yamin itu adalah sumpah. Wal quwwatu wal barakatu, sumpah, kekuatan dan keberkahan. Wa summiyal halifu yaminan. Kenapa sumpah halif itu dinamai dengan yamin yang artinya tangan kanan? Li'annahum kanu idza tahalafu daraba kullu wahidim minhum biyaminihi ala yamini sahibihi. Karena orang Arab terbiasa kalau sumpah itu memegang tangan kanan dengan tangan kanan. Ya, tangan kanan dengan tangan kanan, bukan salaman tapi dipegang. Wastilahan tauqidu syai' al-mahluf alaihi bidzikrismillahi aw sifatin min sifatih. Ya, jadi itu gara-garanya itu. Jadi kalau orang Arab sumpah itu megang tangan kanan. Ya enggak harus salaman gitu. Pegang. Itu disebut yamin. Menurut istilah yamin itu adalah menguatkan sesuatu yang disumpahi ya dengan menyebut nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah. Sumpah demi Allah itu kan, dengan menyebut nama Allah, atau demi yang maha suci, demi yang maha kuasa. Wal aimanu masyru'atun bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Sumpah itu masyru', artinya bagian dari syariat, berdasarkan kitab Allah, sunnatul Rasul, dan ijma' umat. Allah berfirman dalam surat 5 ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. La yu'akhidhukum, Allah tidak akan menyangsi kamu, tidak akan menghukum kalian, billaghwi, karena sesuatu yang lepas ya. Jadi lepas artinya refleks fi aimanikum, pada sumpah-sumpah kalian. Jadi kalau sumpahnya itu refleks, itu tidak dikenakan sanksi. Walakin, tetapi, akan tetapi, yu'akhidhukum, dia, Allah yang maksudnya, menghukum kamu, bima, dengan apa yang ditanamkan, diikatkan oleh sumpah-sumpah kalian. Ya, jadi kalau sekedar refleks, itu tidak dikenakan sanksi. Tetapi kalau betul-betul ditanamkan dalam hati untuk bersumpah, maka itu dikenakan sanksi kalau dilanggar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wa inni wallahi, nah, sabda Rasulullah, dan sesungguhnya aku demi Allah, insya Allah, jika Allah kehendaki, la ayah ala ahlifu ala yaminin, aku tidak bersumpah ya di atas tangan kanan, fa'ara ghairaha, lalu aku lihat yang lain, khairan, ada yang lain lebih baik, ya, illa ataitul ladzi huwa khair, melainkan aku akan mendatangi yang lebih baik, wa tahallal tuha, dan aku pun membayar kafarat, bertahalul, ya. Jadi sabda Rasulullah, tidaklah aku bersumpah akan sesuatu kemudian aku lihat ada yang lebih baik, maka aku akan batalkan sumpahnya itu dengan membayar kafarat. Qala Ibnu Qudamah ajmatil ummat ala masyuratil yamin wa subuti ahkamiha. Kata Ibnu Qudamah, umat sudah sepakat sumpah itu disyariatkan dan hukumnya ada. Hukmul yamin, sekarang hukum bersumpah. Nah, ini ada berapa ini? Ada 4. Pertama, wajib. Ya. Idza kana al-maqsudu biha itsbatul haq. Kalau dengan sumpah itu ya dimaksudkan untuk menetapkan kebenaran. Pihak-pihak itu tidak percaya, nah, kecuali kita sumpah. Au fi da'wa indal hakim, atau karena dituntut oleh hakim dalam sebuah pengadilan, ya, diambil sumpahnya. Liyudfa'a biha az-zulmu, untuk menghindarkan kezaliman. Ya, untuk menyelamatkan orang dari kezaliman, maka dia bersumpah. Mungkin dia menyaksikan sesuatu ya yang akan meringankan orang yang tertuduh. Dia tidak berbuat tapi dituduh. Nah, maka kita tampil memberikan sumpah untuk menyelamatkan teman kita di pengadilan, ya, itu wajib hukumnya. Yang kedua, watustahab, dianjurkan, disukai. Idza tawaqqafa 'alaiha fi'lun mustahab ka ayatarattaba 'ala islahu bainal mutakhasimain. Apabila suatu perbuatan baik itu tertahan dengan sumpah. Jadi kalau nggak sumpah, nggak dikerjain. Nah, ya, antara lain karena mendamaikan dua pihak yang berseteru. Ya, kita menjadi juru damai. Kita sampai bersumpah. Saya bersumpah, saya menyaksikan dia orang baik. Akhirnya kedua belah pihak ini berdamai. Ya. Itu dianjurkan hukumnya. Yang ketiga, tekrah, dimakruhkan. Ka'ayyahlifa ala bai' wasyira' dunada'in. Hukumnya makruh yang ketiga ini. Yaitu sumpah yang disampaikan oleh seseorang dalam berjual beli supaya laris. Padahal tidak ada tuntutan, tidak ada keperluan untuk sumpah, dia sumpah. Ya, sumpah saya, belinya nggak dapat. Contohnya gitu, ya. Sumpah, nggak diperlukan sebenarnya. Jadi makruh. Yang terakhir adalah tahrumu, haram. Kayalifa kadziban, yaitu sumpah dusta. Au kanat ala fi'lin muharram au tarki wajib, atau bersumpah untuk melakukan perbuatan yang diharamkan. Ya, contohnya sumpah saya tidak akan sholat. Contohnya gitu kan. Itu haram. Au tarki wajib, atau meninggalkan yang wajib. Sumpah akan mengerjakan yang haram. Saya akan minum khamr. Sumpah saya akan minum. Atau meninggalkan yang wajib. Sumpah saya tidak sholat. Nah, ini hukumnya haram. Aqsamul yamin. Tangqasimul yaminu min haitsu in ikaduha ila salasati akman. Dilihat dari terjadi atau tidaknya sumpah, ada 3. Pertama, yaminul lagwu. Sumpah refleks. Ya. Wa huwal halif inda ghairi qasdil yamin, yaitu seseorang yang bersumpah niatnya nggak sumpah, cuma karena latah aja. Ya.
Ka'ayyakula, seperti dia mengatakan la wallah, la wallah. Itu sering diucapkan oleh orang Arab, refleks. Kamu kesana enggak? Enggak, demi Allah. Itu bukan sumpah, itu hanya refleks, latah. Ya. Karena latah. Maka berdasarkan surat 5 ayat 89, ini tidak terikat sanksi. La yu'akhidhukumullah billagwi fi aimanikum. Allah tidak akan memberikan hukuman padamu karena refleks pada sumpah-sumpahmu. Yang kedua, yaminul ghumus. Ya, sumpah dusta. Yaitu halif ala amrin madin kadziban, yaitu bersumpah terhadap urusan-urusan yang telah terjadi tapi bohong, muta'ammidan, sengaja. Kalau tadi kan nggak sengaja ya. Wahya kabiratun minal kabair, ini termasuk dosa besar. Wa tajibut taubatu minha, dan wajib taubat. Wa raddul huquq ila ashabiha, dan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Idza tarattaba 'alaiha dia'u huquqin, apabila dengan sumpahnya itu ada hak-hak orang yang tidak dipenuhi. Ya sumpah terhadap kejadian yang sudah terjadi ya. Isinya bohong, memberikan penguatan karena ada maksud tertentu. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar ialah al-isyraku billah, menserikatkan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, membunuh orang. Wal yaminul ghamus, serta sumpah dusta. Ya, bersumpah dengan dusta. Wa summiyat ghamusan, disebut sumpah dusta ini dengan yaminul ghamus. Ghamus itu artinya tenggelam atau terjerumus. Li'annaha taghmisu sahibaha fil itsmi, karena sumpah itu mengakibatkan pelakunya ya terjerumus ke dalam dosa. Artinya nyemplung. Taghmisu fi nari jahannam, kemudian akan memasukkan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Iya dan billah. Na'udzubillah. Yang ketiga, yaminul mu'ankidah, sumpah yang sah, sumpah yang sesuai ya, sesuai dengan prosedur. Yaitu sumpah terhadap masa yang akan datang. Tujuannya memang untuk sumpah, sengaja. Fahadhihi yaminun yalzamul wafa biha, maka sumpah seperti ini harus dipenuhi. Au ikhrajul kafarat fi halil hinsi, atau membayar kafarat kalau dilanggar. Ya. Nah ini ayatnya surat 5 ayat 89. Nah, contohnya seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Ya, saat putrinya Aisyah yang waktu itu sudah menjadi istri Rasulullah difitnah, ya, melakukan selingkuh, ya. Dan salah satu pembantu dari Abu Bakar itu turut andil dalam menyiar-nyiarkan berita. Padahal pembantu ini begitu sering ya mendapatkan santunan dari Abu Bakar Siddiq. Maka kemudian beliau bersumpah, saya sumpah tidak akan memberi kebaikan lagi pada dia. Nah, kemudian setelah semuanya clear, Aisyah bebas dari tuduhan, Rasulullah menyatakan, kamu tidak boleh melanjutkan sumpahmu. Tidak, aku udah sumpah. Enggak, langgar saja. Ya, karena kamu menutupi perbuatan baik. Nah, gitu ya. Sudah menghadapi orang yang betul-betul menjadi pelakunya, provokator. Lalu oleh Rasulullah diminta untuk melanggar sumpahnya. Jadi tetap memberikan santunan.
Inilah yang susah ya. Jadi orang baik itu susah. Sekarang kalau suatu saat terjadi seseorang melihat ada yang lebih baik daripada sumpah yang dia lakukan, tapi kadung udah sumpah, berarti kan harus dilanggar. Ya. Apa kafaratnya? Nah, ini kita sekarang akan bahas tentang kafarat. Kafarat itu adalah sanksi ya. Artinya denda. Kafaratul yamin. Al-kafarat yang disebut kafarat, ma yukhrijuhul hanis fi yamini. Sesuatu yang harus dikeluarkan, denda maksudnya, denda yang harus dikeluarkan karena seseorang melanggar sumpah. Yaitu apa? Min it'amin, memberi makan, au kiswatin, memberi pakaian, au itkin, atau memerdekakan budak, au saumin, atau puasa. Takfiran lihinsihi, karena membayar denda bagi pelanggaran sumpahnya. Waqad faradallahu ta'ala kafarat al-yamin. Tentang kafarat yamin ini Allah sampaikan dalam surat 5 ayat 89. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi Allah memberikan sanksi kepada kalian ya karena sumpah-sumpah yang kalian ikat. Fakafaratuhu, kafaratnya adalah it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, jenis makanannya itu harus yang sedang, yang medium, jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Ya, yaitu yang dimakan oleh keluargamu. Kita kan suka makan yang murah, makan yang mahal. Sedangnya berapa? Jadi bukan melihat orang miskinnya, tapi ngelihat kita, yang dikonsumsi oleh kita itu yang mediumnya berapa, rata-rata. Nah itulah, berikan pada fakir miskin. 10 kali. 10 porsi maksudnya. Ya, bukan 10 hari, tapi 10 porsi. Nah, terserah 10 porsi itu mau diserahkan pada 1 orang, atau kepada 10 orang, nah, terserah ya. 1 itu ya. Kalau tidak mampu memberikan 10 porsi, maka kiswatuhum, memberi pakaian kepada 10 orang, 10 miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Wah, lebih berat lagi. Kalau 3 ini tidak mampu, bagaimana? Fasyamu salasati ayyam, maka puasa 3 hari. Tuh, ya. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian jika kalian melakukannya. Wahfadzu aymanakum, berhati-hatilah kalian terhadap sumpah-sumpah kalian. Nah ini ya, jadi dari Allah itu ada berapa? 4. 1, memberi makan 10 miskin. Ya. 2, memberi pakaian kepada 10 miskin. Kalau nggak bisa, salah satu tapi bukan semuanya. Kalau nggak mampu, memerdekakan budak. Nah siapa tahu makanan nggak punya, pakaian nggak punya, tapi kebetulan punya budak. Nah, ya, maka merdekakan. Tapi merdeka budak ini cukup 1 orang. Bukan 10 budak, bukan. Cukup 1 orang. Kalau itu masih tidak mampu, maka puasa 3 hari. Apa berturut-turut? Enggak. 3 harinya itu. Nah, ini khilaf di antara ulama. Supaya kita terhindar dari khilaf, ya sudah berturut-turut aja. Wahia alat tartib madhkur fil ayat, fayakhayyar. Maka berdasarkan ayat di atas, seseorang boleh memilih. Baina it'ami asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau memberikan budak, atau puasa. Faman ajaza anis salah intakala ila shaumi salasati ayyam. Maka barang siapa yang tidak mampu, ya, baru dia puasa. Wala yajuzul ikdam ala siyam idza stata it'am awil kisra awil itkar raqabah.
maka tidak boleh kita mendahulukan puasa ketika seseorang mampu memberi makan, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Ini menurut ulama, ya, menunjukkan Islam itu memberikan perhatian pada sikap sosial. Ya, kalau puasa kan ritual, jadi tidak boleh mendahulukan ritual, membelakangkan sosial. Sosial dulu, memberi makan, nggak mampu memberi pakaian. Ya, pakaian nggak harus baru kan, yang penting bisa dipakai. Atau memerdekakan budak. Nah, ini kan semuanya perbuatan sosial. Kalau itu semua tidak mampu, baru puasa 3 hari. Wal ihtiyat at-tatabu' fihinna. Bagusnya, ihtiyatnya, sikap hati-hati, sebaiknya kita berturut-turut dalam melakukan puasa. Kalau harus puasa ya. Li qiraat Ibnu Mas'udin, berdasarkan qiraah ada ayat yang ayat Allah, firman Allah yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Setelah menyatakan ini famal lam yajid fasyamu salasati ayyam. Nah, menurut Quran yang ada pada Ibnu Mas'ud ada kata-kata mutatabi'ah gitu. Ada begitunya. Ya, jadi catatan dari Ibnu Mas'ud Qur'annya itu tidak sampai pada salasati ayam saja, tapi ada kata-kata mutatabi'ah. Jadi waktu pengumpulan ayat Quran, sahabat-sahabat dikumpulkan. Apa yang kalian ingat? Nah, menurut Ibnu Mas'ud ini ada kata-kata mutatabi'ah, berturut-turut. Tapi ini tidak dicantumkan dalam mushaf, karena mendengar dari sahabat-sahabat yang lain tidak ada catatan itu. Nah, karena Ibnu Mas'ud ini sahabat, boleh jadi beliau mendengar sabda Rasulullah, tapi bukan ayat. Sehingga ditulis itu di bawahnya, mutatabi'ah. Waktal kafarat. Kapan kita kafarat? Tajibul kafaratu ala syakhsi idza hanatha fi yamini. Kafarat menjadi wajib terhadap seseorang apabila dia melanggar sumpah. Walam yafi bimujibiha, tidak memenuhi janjinya. Ya, contohnya kita sumpah, saya akan melakukan begini atau meninggalkan begini. Ternyata dilanggar. Maka itulah wajib tadi itu. Yang selanjutnya, yajuzu taqdimul kafarat alal hinsi wa yajuzu ta'khiruha anha. Tentang bayar kafarat ini boleh didahulukan kalau niat dilanggar, tapi belum dilanggar. Ya, sudah ada keinginan merencanakan untuk dilanggar, terus bayar kafarat dulu. Belum dilanggar, belum. Maka ini boleh. Atau dipundurin, ya, ditelatin. Jadi setelah dilanggar baru bayar. Bayar dulu baru melanggar. Silakan. Fa in qaddamaha sumyat tahillatal aiman. Maka jika dia harus mendahulukan kafarat, maka harus niat untuk bayar kafarat di dalam hatinya, ya. Wa in akharaha kanat kafaratan. Tapi kalau ditunda, dilanggar dulu baru bayar, maka nggak perlu dinyatakan. Karena itu udah jelas ya, melanggar bayar. Tapi kalau bayar dulu, nanti akan recok apa buat kafarat, apa buat yang lain. Maka harus diniatin. Wad dalilu qaulun nabi. Dalilnya adalah ucapan Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Idza halafta ala yamin, jika kamu bersumpah, ya, fara'aita ghairaha khairan minha, setelah sumpah kalian melihat ada hal yang lebih baik daripada isi sumpah itu, fakafir an yaminik, maka kafaratlah, batalkanlah sumpahmu, ya, wa'til ladzi huwa khair, datangilah yang lebih baik." Ya, contohnya kita lagi marah, saya sumpah tidak akan ke sana.
atau akan berbuat apa yang tidak boleh, ya. Kalau kita melihat kemudian kita menyesal apa yang saya katakan itu ternyata salah, ya lebih baik dilanggar. Ya, contohnya, saya tidak akan datang ke masjid, saya apa-apalah pokoknya macam-macam, ya. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam satu riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari, idza halafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladzi huwa khair wa kafir an yaminik. Jika kamu melakukan sumpah lalu melihat, ya, menyesalilah setidaknya. Menyesal, kemudian dia merasa apa yang dilakukan itu salah, sumpahnya itu. Lalu dia berubah pikiran, maka datangilah yang menurut kalian lebih baik. Kalau kalian berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpah, maka langgarlah sumpah itu dan bayarlah kafarat. Ya. Fadallatil ahadits ala jawazit taqdim wa ta'khir. Maka hadis-hadis ini menyampaikan kepada kita dalam masalah kafarat boleh maju, boleh mundur. Hukmul hinsi fil yamin. Sekarang hukumnya. Yakhtalif hukmul hinsi fil yamin bihasabil mahluf alaih alan nahwil ati. Hukum melanggarnya gimana? Kalau tadi kan sudah melanggar, bayar, ya. Bagaimana kita memutuskan berubah pikiran terhadap sumpah yang sudah kita ucapkan? Pertama, yusannu. Hukumnya sunnah. Jadi ada pelanggaran sumpah yang hukumnya sunnah. Idza kana khairan, jika dia berpikir, ya, sumpahnya itu buruk, isi sumpahnya itu. Jadi sebaiknya saya tidak bersumpah. Ya, contohnya, ya macam-macam lah. Saya bersumpah tidak akan makan nasi, contohnya. Kan ada-ada aja orang tua, ya. Sumpah itu kan sebenarnya mengikat, ya. Jadi mengikat kebebasan. Nah kalau dia melihat, wah sebaiknya saya nggak usah begitu, maka dia melanggar. Lebih baik dilanggar. Autarki mandub idza kana khairan, seperti orang yang bersumpah untuk melakukan perbuatan yang makruh. Tuh kan? Atau meninggalkan yang sunnah. Falyaf'al alladzi huwa khair, maka hendaklah dia melakukan yang terbaik. Wa yukaffir an yaminihi, serta dia bayar kafarat terhadap sumpah yang dilanggarnya. Yang kedua, hukum sumpah adalah wajib. Kalau tadi kan hukumnya sunnah, sekarang wajib. Idza halafa ala tarki wajib, jika dia bersumpah untuk meninggalkan yang wajib. Sumpah saya tidak akan sholat, tentunya. Nah, kan padahal sholat lebih baik, maka itu wajib dilanggar. Tapi atas pelanggarannya itu dikenakan kafarat. Wa yukaffiru an yamini, serta dia harus kafarat terhadap sumpahnya. Kaman halafa Allah yasila rahimah. Sumpah saya tidak akan berbaikan dengan orang itu. Ya, saya tidak mau damai, sumpah. Padahal menurut ajaran Islam, memutus silaturahmi haram, maka wajib dilanggar. Kaman halafa la yashrabannal khamra, seperti orang yang sumpah akan meminum khamr, bersumpah akan minum minuman keras, ya kan sebaiknya dilanggar karena minuman keras haram, ya. Nah atas pelanggarannya itu dikenakan sanksi. Makanya baiknya nggak sumpah-sumpah deh. Sumpah ini membuat kita terikat. Yang ketiga, yubahul hinsu fil yamin. Hukumnya mubah. Kama idza halafa ala fi'lin mubah, seperti orang berniat melakukan perbuatan yang mubah. Ya, atau meninggalkan yang mubah lalu nggak jadi. Ini harus kafarat. Al-halaf bi ghairillah. Sekarang sumpah tidak menggunakan nama Allah. La yajuzul halif bi ghairillah. Tidak boleh seseorang bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah. Kaqauli wan nabi. Demi nabi. Demi nabi.
sumpah demi Nabi. Wahayatika, demi hidup. Wahayati ummi, dan demi hidup ibuku. Wahayati, dan demi hidupku. Ya, indaka wan ni'mah, demi kenikmatan. Wa qabri fulan, demi kuburan fulan. Sumpah bewani sugih. Nah, itu enggak boleh. Wal isra wal ais wal mil wasyarafi wal husain, demi orang ya. Wal amanat, serta amanat. Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Wal mursi, dan mursi, yaitu Abul Abbas. Jadi kita nggak boleh sumpah. Ada orang bertanya gitu, tentang wasilah ya. Pak, boleh nggak wasilah? Wasilah boleh. Wasilah itu bagian dari ajaran Islam. Cuma caranya ini. Wasilah yang dibolehkan adalah memanggil Allah dengan namanya. Namanya kan ada 99 ya. Kita boleh milih. Terserah. Ya Qahar, Ya Alim. Gitu ya. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Aziz. Boleh memanggil-manggil nama Allah yang 99. Boleh milih. Yang kedua, wasilah dengan amal saleh. Ya, wasilah. Kita punya kepentingan, lalu kita berbuat baik. Lalu kita minta pada Allah, ya Allah, tadi saya sudah nyumbang, tadi saya sudah memberi makan orang, tadi saya sudah berbaik menolong orang, sekarang kabulkanlah doa saya. Nah, itu boleh. Bagaimana kalau manggil-manggil orang? Boleh kalau orangnya masih hidup. Kalau orangnya masih, Pak Kamal, apa sih? Ini berat nih, tolong bantu. Ah, boleh. Tapi kalau sudah mati, siapapun orangnya tidak boleh dipanggil. Itu petunjuknya. Siapapun orangnya. Ya Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal. Ya. Begitu juga yang lain-lain. Pokoknya kalau orang hidup boleh dipanggil. Apalagi orangnya dengar, gitu kan? Ya kalau gaib, orang yang nggak ada di situ ya bisa pakai telepon ya. Halo, Pak Dadang, lagi di mana? Wah, saya lagi di Bandung. Tolong sih, beliin oleh-oleh, contohnya. Kan bisa tuh. Tapi kalau sudah meninggal dipanggil-panggil ya gimana? Nah ini petunjuk wasilah. Bukan dilarang, boleh. Cuma caranya. Ya, caranya. Nah, itulah ya. La yaju, kalau kita wasilah bukan nama Allah tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersumpah bukan ya dengan nama Allah, bukan dengan Allah, maka dia telah musyrik. Ya. Wa fi sahihaini, dalam sahihain kitab Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, annan nabiyya adraka Umar, bahwa Nabi menjumpai Umar. Fi rokbin, dalam sebuah tunggangan. Ya, jadi Rasulullah mendapati Umar sedang naik kendaraan, ya entah kuda, entah onta, nggak disebutin. Wa huwa yahlifu bi abihi, dia bersumpah dengan nama bapaknya. Fanadahumur rasulu, lalu Rasul meminta Umar dipanggil. Ala innallaha yanhakum, lalu Rasulullah bersabda, ingatlah, sesungguhnya Allah telah melarang kalian. An tahlifu, kalian bersumpah bi abaikum, dengan bapak-bapak kalian. Faman kana halifan, barang siapa yang telah bersumpah, falyahlif billah, barang siapa yang harus bersumpah, maka bersumpahlah dengan Allah. Auliyasmut, atau diam. Kalau harus bersumpah, gunakanlah nama Allah. Qala Umar, fa wallahi ma halaftu biha mundu sami'tu Rasulullah naha anha dzakiran wala athiran. Maka demi Allah, kata Umar, aku tidak bersumpah lagi sejak aku mendengar Rasulullah melarangnya. Sejak Rasulullah melarang, saya bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dalam kesempatan yang lain mengatakan,
La tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah memanggil bapak-bapak kalian. Wala bi ummahatikum. Dan jangan pula memanggil-manggil ibu-ibu kalian. Wala bil andat. Dan jangan pula memanggil andat, berhala-berhala. Ya, demi Lata, demi Uzza, begitu di zaman wala tahlifu illa billah, dan janganlah kalian bersumpah kecuali menggunakan nama Allah. Wala tahlifu illa wa antum sadiqun, dan janganlah bersumpah kecuali kalian benar. Sumpahnya sumpah benar malah. Qala Ibnu Mas'udin, berkata Ibnu Mas'ud, la an ahlifu billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Kata Ibnu Mas'ud, saya sumpah dusta tapi menggunakan nama Allah, ya, lebih aku sukai daripada aku sumpah benar menggunakan nama selain Allah. Apa nih maksudnya? Saya sumpah bohong tapi menggunakan nama Allah, demi Allah. Itu lebih baik, lebih saya pilih daripada saya sumpahnya benar tapi memanggil nama selain Allah. Bisa dipahami nggak? Sumpah bohong itu kan dosa. Ya. Tapi karena dipanggil nama Allah, tidak sampai menjurus ke musyrik. Sumpah benar itu berpahala. Tapi karena dipanggil nama Allah, nama selain Allah, maka dia menjadi musyrik. Dari sisi dosanya nggak dosa, tapi dari sisi musyriknya itu. Sumpah bohong dosa. Tapi karena dia sumpahnya demi Allah, nggak sampai musyrik. Ya, dosa di bawah musyrik masih mendapat pengampunan. Jadi orang benar tapi tidak ibadah, itu namanya syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Orang yang nggak benar tapi ibadah, mending gitu. Tapi bukan bagus, bukan. Ya, mending. Ya. Jadi ibadah, kan Allah menyatakan innalladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang beriman dan beramal, iman dan amal dua ya, iman dan amal saleh, maka dia adalah sebaik-baik makhluk. Innalladzina kafaru ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu seburuk-buruk makhluk, meskipun benar. Tuh, menurut Ibnu Mas'ud begitu. Tapi ini jangan dijadikan kartu sakti ya. Mentang-mentang sudah menyatakan diri sebagai muslim, lalu dia boleh berbuat dosa. Maksudnya kalau harus milih. Nah itulah tentang sumpah. Sekarang tentang nazar. Ya, apa sih bedanya sumpah dan nazar ini? Definisi nazar. Nazar itu lugatan al-ijab. Secara bahasa, nazar itu artinya menjawab. Taqulu nazar tu kaza ay aujabtu ala nafsi. Mewajibkan. Ya. Nazar itu mewajibkan pada diri sendiri. Nazar. Tadinya kita bebas. Ya, kita boleh melakukan, boleh tidak. Ini hal yang mubah. Kita boleh makan nasi, kita boleh makan bukan nasi, bebas. Yang bebas lebih banyak daripada yang dilarang kan? Lalu kita menentukan sendiri, yang boleh itu menjadi wajib. Itu tuh, contohnya saya bernazar, ya demi Allah saya bernazar, kalau saya lulus, saya akan traktir, contohnya. Saya akan sedekah sekian. Kan itu boleh dilakukan, boleh tidak tadinya. Tapi setelah nazar, dia mewajibkan dirinya. Ya, itu yang disebut nazar. Menurut istilah, ilzamu mukallafin nafsahu syai'an lillahi ta'ala laisa wajiban bi asli syar'i. Yang menurut bahasa tadi udah ya, mewajibkan. Menurut istilah, seseorang mewajibkan pada dirinya sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh jadi wajib. Ya. Nah ini namanya nazar.
Hukum nazri, hukum nazar. An-nazru min haitsul asli makruhun. Pada dasarnya nazar itu makruh. Nazar itu makruh. Mewajibkan pada diri kita sendiri yang mubah jadi wajib. Hadisu Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar, anan nabiyya naha anin nazri, bahwa Nabi pernah melarang nazar. Sabda Rasulullah, innahu la yaruddu syai'an. Sesungguhnya nazar itu tidak memberikan efek apapun dampak. Nazar itu tidak memberikan efek atau dampak, tidak berdampak sama sekali. Wa innama yastakhraju bihi minasyahih. Tetapi nazar itu adalah cara agar kita terhindar dari pelit. Ya, cara salah satu media menghindarkan kita dari pelit. Wa fil Bukhari an Ibnu Umar qal awalam yunhau anin nazri. Dari Ibnu Umar disampaikan, bukankah mereka sudah dilarang nazar? Lalu beliau melanjutkan, innan nazra, sesungguhnya nazar la yuqaddimu syai'an, tidak bisa memajukan sesuatu. Artinya nazar itu tidak bisa mempengaruhi apapun. Saya bernazar kalau lulus akan bla 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 bla. Contohnya ya. Maka nazar ini tidak bisa membuat orang lulus, gitu maksudnya. Tidak bisa memberi pengaruh apapun. Saya bernazar, kalau saya terhindar dari musibah, akan bla 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 bla. Ini tidak bisa mempengaruhi seseorang terhindar dari musibah. Nazar tuh, ya. Wala yu'akhir, dan tidak bisa menghalangi, tidak bisa menunda. Wa innama yastakhraju bin nazri minal bakhil. Tapi nazar itu adalah sebuah cara agar orang keluar dari bakhil. Tuh, ya, jadi dia mewajibkan diri sendiri. Wal Ibnu Majah, dalam Ibnu Majah disampaikan innama yastakhraju bihi minal laim. Sesungguhnya nazar itu ya sebuah cara agar seseorang keluar dari sikap tercela. Wali anan nadhira yulzimu nafsahu bi syai'in la yalzamuhu bi asli syar'i. Karena seseorang yang bernazar berarti telah menetapkan sesuatu yang boleh menjadi wajib. Mewajibkan sesuatu yang boleh. Tadinya boleh jadi wajib. Fayukhriju nafsuhu. Fayuhriju nafsuhu. Maka dia sebenarnya mencederai dirinya. Maksudnya mengikat dirinya. Mengikat kemerdekaannya. Kan? Tadinya kita kan merdeka. Boleh ini, boleh enggak. Wa yuthqiluha, dan membebani. Wali anal muslim mutalabun bi fi'lil khair bila nazrin. Dan sesungguhnya orang Islam itu dituntut untuk berbuat baik walaupun tidak nazar. Fala yang bagi ayyashrutahu ala Allah Ta'ala. Jadi jangan mengaitkan perbuatan baik dengan Allah. Saya bernazar akan sholat tahiyatul masjid. Contohnya gitu. Tahiyatul masjid kan mubah. Ya, sunnah ya. Apalagi ini yang mubah ini. Yang mubah jadi wajib. Nah ini tidak boleh. Al-fadu nazar. Lafad-lafad atau kata-kata yang dipakai untuk nazar. Yashtaratu fi nazri al-mulzim ayyakuna bilafdin fala tahfin niyat. Seorang yang bernazar itu harus diungkapkan. Tidak boleh sekedar dalam hati. Kalau lulus saya mau nraktir nih. Kalau lulus. Enggak boleh dalam hati. Ya. Nazar itu baru sah jika diucapkan. Laisa lin nazri lafdun muayyan. Tidak ada lafaz tertentu. Tidak ada kata-kata tertentu yang spesial buat nazar. Artinya sesuatu bisa dianggap nazar itu kalau lafaz tertentu enggak ada. Bal kullu ma yadullu 'alal iltizam fa huwa nazrun. Bahkan semua ya yang mengarah kepada iltizam, mewajibkan diri sendiri, itu termasuk nazar. Tuh. Dan nanti kalau kamu lulus
ya, bapak belikan sepeda. Itu nazar itu. Jadi nggak boleh. Lebih kepada janji ya. Nah, janji. Walaupun tidak ada kata-kata janji. Ngomong begitu saya sudah nazar. Nazrun alayya fahuwa nazrum. Contohnya saya bernazar. Au alayya lilai kaza. Atau demi Allah, karena Allah saya akan begini-begini. Au wallahi demi Allah alayya kaza. Saya demi Allah saya akan melakukan begini. Au ahadtu atau saya berjanji. Nah ini masuk janji katanya. Saya berjanji itu ternyata masuk nazar. Ya. Saya berjanji ya. Ketika anaknya lulus, kalau kamu lulus nanti bapak belikan sepeda. Itu nazar masuk. Nah sebaiknya kita nggak usah ngomong. Ya, nggak usah ngomong. Ya sudah biarin aja. Nanti setelah lulus baru kita beliin. Sebab kalau terjadi di luar ekspektasi, begitu udah lulus ternyata kita nggak punya untuk beli sepeda. Akhirnya kita kan jadi utang, ya. Nah ini, jadi akan menjadi terbebani. Ya kalau cuma satu, kalau terlalu sering, kadang-kadang lupa nih udah janji apa. Inilah yang dilakukan oleh bos-bos, orang-orang yang di atas kita, sehingga kemakan sumpah sendiri. Itulah yang membuat dia musibah. Kemakan sumpah sendiri, janji-janji politik begitu. Telan tuh sendiri. Apalagi janji pada bangsa ya. 250 juta. Bagaimana minta maaf? Susah itu. Kalau orang seorang bisa didatangi minta maaf. Saya nggak jadi. Berat. Makanya kebanyakan banyak orang yang sudah turun dari jabatan itu syndrome of power. Power syndrome ya. Power syndrome. Jadi kayak celelengan gitu. Bahasa linglung lah bahasanya. Nggak beres itu. Itu banyak. Idza lam yahmil lafdhu ma'al iltizam fala yu'addu nadran illa bin niyat. Nah, kalau tidak ada kata-kata yang mengarah kepada kewajiban, maka itu bukan nazar. Ya, kecuali nantilah saya akan belikan begini. Itu nazar. Sya'nuhu sya'nul kinayat. Nah, tapi kalau in hasaltu ala wazifatin, contohnya kalau saya berhasil diangkat, kalau saya naik jabatan, nanti tak traktir. Kan? Nah, itu nazar itu. Ya. Kalau dia mengatakan mudah-mudahan, ya. Kalau saya nanti panen, itu kan, lulus, ya adalah gitu. Nah, itu kan nggak menentukan. Ya adalah itu apa aja kan? Ya ada minum teh aja. Atau minum kopi, nggak ditentuin. Sebaiknya begitu, sebab kita masa depan kita nggak tahu. Kita berjanji itu harus ditepati. Nah kita nggak tahu masa depan. Ya, saat janji itu harus ditepati, ternyata kita nggak mampu. Nah ini kan kita berarti menyengsarakan diri sendiri. Gitu. Wong yang tadinya bebas jadi terikat. Nah itu sebaiknya kalau nggak ada apa-apa jangan nazar, jangan bersumpah. Ya. Begitu juga in hasaltu ala wazifatin fasa akhruju mablaga al-fariyal. Contohnya di sini, kalau aku berhasil, saya akan keluarkan ya belanja, saya akan belanjain kamu sekian, disebut kata-katanya. Kalau di sini 1.000 rial. Falaisa hadza nadran illa bin niat. Nah, ucapan-ucapan seperti ini kalau tidak ada kata-kata yang mengarah kepada wajib, itu bukan nazar kecuali niatnya. Tergantung niatnya. Ya. Kata dia begitu. In hasaltu ala wazifatin, kalau saya berhasil menjadi pegawai, saya akan belanjain kamu 1.000 rial. Nah, kita mungkin 100.000 ya. Contohnya. Ini bukan nazar katanya. Tapi ini menurut saya janji ini. Ya, mudah-mudahan saya mampu. Gitu, ya. Jadi tergantung dalam hatinya. Tanbihun, taqibul lafzi bil masyi'a la yalzam bi syai'. Tapi kalau kita mengucapkan insya Allah aman. Atau di sini insya Allah aman. Contohnya, kalau saya lulus, kalau saya berhasil, ya, kalau saya naik pangkat,
insya Allah. Adalah makan-makan itu. Insya Allah. Sekali lagi insya Allah. Nah, kemudian kita lupa karena sudah di backing oleh insya Allah, sudah di cover insya Allah, itu tidak menjadi dosa. Tapi tidak boleh sengaja. Ya, maka harus insya Allah. Karena kita tidak tahu masa depan. Besok datang ya, insya Allah. Insya Allah ini bukan untuk menghindar. Kalau jelas-jelas kita nggak bisa datang, lebih baik terus terang. Kemungkinan besar saya nggak bisa datang. Tapi saya insya Allah diusahakan kalau ada peluang. Nah itu. Aqsamun nadri min haitsu wujubul wafa bihi wa adam. Macam-macam nazar ditinjau dari wajib dipenuhi atau tidaknya. Ya, pertama kata di sini ada 5 katanya. Ada 5 macam nazar. Nazar taat. Nazar untuk melakukan ketaatan. Kaqaulin nadzi lillahi alayya nazrun in najahtu la usalliyanna kadza wa kadza. Contohnya kata seorang yang bernazar ya, lillahi alayya, demi Allah, karena Allah saya bernazar, kalau saya lulus saya akan sholat begini dan begitu. Nah, contohnya saya akan sholat di Masjidil Haram. Berarti kan harus ke sono kan? Mahal. Saya akan puasa di Masjidil Haram contohnya. Nah, itu wajib ke sono. Ya, tadinya enggak menjadi wajib, maka menjadi wajib. Fa hadzal nadru yajibul wafabi, maka ini wajib dipenuhi. Liqauli tabaraka wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat 22 ayat 29, wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka ya memenuhi nazar-nazar mereka. Kemudian sabda Rasulullah, man nazara ayyuti Allah fal yuti'hu, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia taati nazarnya itu. Yang kedua, nazar maksiat. Kalau tadi kan nazar taat ya. Aku berjanji akan minum khamr atau tidak salat. Fahadza nazrun muharram, maka ini nazar haram. La yajuzul wafa'u bi, tidak boleh dipenuhi. Nah, ketika dilanggar harus bayar denda. Wa man nazara ayasi Allah fala yu'sihi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bernazar akan durhaka kepada Allah, maka jangan lakukan. Jangan lakukan ini dengan dilanggar, bayar denda. Wa yukafir kafarata yamin li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang harus memenuhi kafarat sumpah, ya, tadi itu ya. Kafaratun nazri, kafaratul yamin. Kafarat sumpah, kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah. Yaitu apa? Memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 orang miskin. Pilih ya, bukan digabung. Boleh memberi makan 10 orang miskin, boleh memberi pakaian 10 orang miskin, boleh memerdekakan budak. Ya, kalau nggak mampu, baru puasa 3 hari berturut-turut. Walau nazara makruhan, kama nazara talaka zaujati usia walau adamul wafa. Seandainya seseorang bernazar makruh, ya, nazar makruh, contohnya orang bernazar, seorang suami bernazar akan menceraikan istrinya, ya, maka dianjurkan untuk dilanggar, jangan dipenuhi. Jadi disukai baginya untuk tidak memenuhinya dengan nazar, lalu dia kafarat, bayar kafarat, ya. Karena itu perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, an-nazrul mutlak, nazar mutlak, mislu ayyakula rajul, seperti yang diungkapkan oleh seseorang, lillahi alayya nazrun, saya bernazar karena Allah, walam yadhkur syai'an, tidak menyebut nazar apa. Jadi yang mau dikerjain apa? Cuma saya bernazar pada Allah. Ya nazar apa? Fayajibu al kafaratu yamin, maka wajib kafarat itu juga. Jadi
jangan sembarangan saya bernazar demi Allah. Isinya nggak disebut. Nah itu harus dilanggar ya dengan membayar kafarat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kafaratun nazri idza lam yusammi kafarat yamin. Kafarat nazar jika tidak disebut perbuatannya. Saya bernazar karena Allah. Nggak disebut. Nazar apa? Maka itu harus dilanggar dengan membayar kafarat. Jadi ini istilahnya kita dididik oleh Islam jangan sembarangan ngomong. Ya, semakin banyak kita ngomong, maka kemerdekaan kita semakin dirampas. Semakin berkurang kemerdekaan kita. Yang keempat, nazrul lujaj wal ghadab. Nazar saat seseorang sedang emosi, ya, sedang marah. Wa huwa nazru alladzi yamna'un nazir fi nafsahu min fi'li syai' aw yahmilu alaihi fa huwa asbahu bil yamin. Yaitu nazar yang diucapkan oleh orang yang menghalangi dirinya untuk melakukan sesuatu. Saya bernazar tidak akan datang menginjak rumahmu, contohnya. Saking jengkelnya ya. Tidak akan pulang ke rumah orang tuamu, mertuanya. Karena jengkel ya. Contohnya ini, in kallamtu fulanan fa alayya hajjun. Kalau saya nanti bisa ngobrol dengan seseorang, maka saya wajib haji. Sumpahnya begitu. Saya kalau sampai ngobrol sama dia, saya berangkat haji. Saking jengkelnya. Ya. Au fa'ala ya saumu sannah. Atau saya akan puasa setahun. Kalau sampai ngobrol sama dia. Nah itu sampai saking mangkelnya ya. Sampai ngomong ya. Amit-amit 7 turunan. Gitu. Itu nggak boleh begitu. Saya tidak akan terikat kekeluargaan dengan dia. Nah, contohnya gitu. Nggak boleh ya. Fa fi hadhil hala yukhayyar bain abdu bain itizam ma nazarahu kafarat yamin. Maka dalam kondisi seperti ini ya, seseorang boleh memilih untuk menjalankan nazar atau membatalkannya. Tapi kalau membatalkan itu tadi ada sanksinya ya. Li hadits Imran bin Husain qal sami'tu Rasulullah yaqul. Kata Imran bin Husain, dia mendengar Rasulullah bersabda, la nazra fi ghadab. Tidak ada nazar dalam kemarahan. Wa kafaratu yamin. Kafaratnya adalah kafarat sumpah. Jadi ucapan seseorang ya yang dikeluarkan saat emosi itu sebaiknya jangan dijalankan. Kalau tidak baik ya. Tapi membatalkan ucapan itu ada dendanya. Nah, itu tadi ya. Memberi makan 10 orang, atau memberi pakaian 10 orang, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari berturut-turut. Yang kelima, nazar mubah. Kama law nazara ayal bisa saubahu, aw yarkaba sayyaratuhu, fahadha yakhayyar baina filihi, aw ayyukafir kafarata yamin idza lam yaf'alhu. Ada waktu ya. Sebagaimana seseorang bernazar akan mengenakan pakaiannya. Hari Senin saya bernazar akan pakai baju putih. Kan? Wah, ternyata baju putihnya nggak ada. Wah, ketempuan. Maka harus bayar kafarat. Nah ini makanya nih mempersulit diri sendiri sebenarnya. Atau hari Senin saya akan naik kendaraan apa gitu, angkot, ya, saya akan jalan kaki dari sini ke lampu merah contohnya. Saya bernazar, nah, dilanggar maka bayar kafarat. Kafaratu nazir, kafaratu yamin. Sebagaimana sabda Rasulullah, kafarat nazar sama dengan kafarat sumpah.
Tsumma alam anna nazra ibadatun la yajuz sarfu li ghairillah. Begitu sebagaimana sumpah, nazar juga jangan sampai memanggil-manggil nama selain Allah. Wahidallah au ahatullah an af'ala kadza. Fa yufarqu baina ma idza kana ahdu ala ta'ah fayakun nazran wa yajib wafa. Jadi singkatnya pesan dari ulama, kalau kita bernazar melakukan ketaatan, sebaiknya dipenuhi. Ya, karena nazar itu berjanji terhadap diri sendiri, itu kan. Yang tadinya bebas dia janji. Nah, janji harus ditepati. Kalau ketaatan ditepati. Tapi kalau maksiat sebaiknya dibatalkan. Dengan konsekuensi membayar kafarat. Nah, demikian. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Kalau seorang janji politik begini, janjinya tidak terpenuhi, poin-poinnya ada berapa? Kali 10 memberi makan tuh. Makanya kemakan janji akhirnya Pak. Pimpinan-pimpinan itu, kenapa setelah dia turun terus ada musibah? Itu karena kemakan janji. Terlalu banyak janji yang ditelan. Ya, jadi dia menjerumuskan diri sendiri sebenarnya. Lah itu tadi, makanya kan jadi musibah. Jadi Allah kan sudah membuat hukum. Kalau hukum ini dilanggar, pasti musibah datang. Nah itu maka saya perhatikan banyak pemimpin yang begitu jatuh, tidak dipilih lagi. Kok tuh, musibah berturut-turut gitu. Nah itu karena mungkin janji yang dilanggar. Gak penuhi. Nah maka tadi kalau koruptor mengkorupsi 5 miliar, berarti 5 miliar dikembaliin plus kafarat, pasang badan. Wah iya. Tapi kan ada beberapa orang yang langsung dikembaliin. Contohnya koruptor terus dia suruh denda. Kalau nggak denda harus begini, kan itu ketentuan dari sana. Ya beberapa orang kan dikembaliin, dia mampunya segitu karena udah habis gimana? Kan ada yang diturutin kan? Nah, kalau karena kamu korupsinya 5 miliar, cuma bayar 3 miliar. Yang 2 miliar ya tahanan. Nah, dia sudah penuhi, ya berarti sudah bebas. Nah, itu kan yang membela kan negara. Negara kan mewakilin suara rakyat kan. Gitu Pak. Tapi dia harus tadi tuh. Plus dari sisi rohani memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10, atau memberikan budak, atau puasa 3 hari berturut-turut. Supaya hilang catatannya. Makanya perhatikanlah, Allah kan sudah berjanji tidak akan menurunkan musibah kalau orang itu benar. Tapi nyatanya kenapa banyak orang turun dari kepemimpinan, musibah berturut-turut. Itu karena nelen janjinya. Janjinya udah terlalu banyak yang tidak ditepati. Makanya kalau orang tahu betapa berat hukuman di akhirat sebagai seorang pemimpin, rata-rata perilaku sahabat nggak mau Pak. Sahabat tuh bukan nyalonkan, dikasih jabatan nggak tahu. Mereka mau-maunya itu ketika dipaksa. Udah nggak ada orang lagi kecuali kamu yang bisa. Ya udahlah. Mereka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung begitu ngomong. Bukan alhamdulillah. Syukur. Sebenarnya bukan pemimpin saja, kita juga suka ngomong akan begini-begini. Bapak kan memberikan janji politik sebelum menikah. Janji politik. Akan begini-begini yang sifatnya materi. Kalau tidak terpenuhi itu harus kafarat itu. Misi itu kan target jangka panjang. Kalau visi jauh ya. Visi itu mendapatkan ridha Allah. Misi ini, contohnya dari sini ke sini ini visi. Sampai pol ini visi. Nah, sebelum sampai ke sini ada target antara. Ini namanya misi. Untuk mencapai ke sana, contohnya gini. Kita mau metik mangga. Pohonnya tinggi, kitanya pendek. Gimana ya? Maka pakai sengget. Misi itu. Visinya itu agar mangga itu bisa saya dapetin. Itu visi. Nah, pakai sengget.
Sengketnya kurang, pakai bangku. Nah, ini misi-misi antara. Target-target antara. Itu Pak. Ya, baiklah. Hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah menambah wawasan kita. Memang untuk menjadi baik itu susah. Ya. Makin hari pengajian semakin membuat kita terlilit. Maka makin sepi. Kajian itu sebenarnya nasihat. Kritik sebenarnya. Tapi kritik yang membangun. Ya, jadi kita yang penting tahu dulu ini melanggar, ini tidak melanggar. Nanti apakah kita mau melanggar apa enggak, itu terserah Anda. Karena yang untung bukan saya. Saya kan cuma nyampe ini merah. Kayak tukang listrik, ini kesetrum, ini enggak kesetrum gitu kan. Dikasih tahu, ini ada aliran, ini enggak. Mau dipegang ya silahkan. Yang penting tahu dulu gitu. Demikianlah tujuan dari kajian, sehingga dengan ilmu kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga Allah membalas kajian kita ini dengan pahala yang berganda. Semoga Allah melindungi kita dari syubhat dan syahwat. Semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.